misalnya pernah nih pacaran sekali misalnya ditampar misalnya. Dia mungkin kan kena kekerasan tes. Terus Tes gitu bunyinya. Nah, aku herannya tuh udah berapa kali digituin tapi tetap aja gitu. Iya. Itu apa sih yang main tuh apa? Perasaan, logika kah? Oke, nah ini aku kasih sebuah rahasia ya. Nah, halo teman-teman, kembali lagi di konten psikologinya Citaning Iwano. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang kamu mau di-bridging ke siapa nih? Apa? Spesial, tamu yang spesial, tamu yang istimewa atau apa? Bebas. Nadia Rastafari. Yeay, halo semua. Gitu Nat, ya? iya. Gitu ya? Iya. Oke. Emang kita openingnya emang sederhana. Oke. Boleh perkenalan diri dulu? Oke. Siapa? Oke, terima kasih ya. Jadi, halo semuanya. Jadi perkenalkan saya Nadia, lengkapnya Nadia Rastafari, biasa dipanggil Nadia. Jadi sekarang kegiatan saya itu masih sambil kuliah, sambil kerja juga gitu. Sama kayak Panji juga masih kerja. Iya, kerja, tapi kan udah kuliah, udah selesai kuliah. Oke, sama lah kita, sama-sama kerja gitu ya. Tapi kan Seperti lebih tua itu. dia. Bukan kamu lebih tua? Enggak. Oh, enggak. Sama, Dia sama. sebenarnya lebih tua 5 tahun, tapi mukanya aja nggak boros. Sebetulnya Ya, gitu. mukanya masih cabi-cabi gimana. Terong-terong dong kalau cowok. Oke, Oke, Nat. ini kita akan bahas apa nih kira-kira? Gini, Nat. Aku minta waktumu sebentar, kan aku tahu kamu sibuk kan. Wede. Kuliah, kerja, ngurus kayak gini juga kan, komunitas. Iya, komunitas. Society Iya. kan. Jadi di sini kenapa akhirnya aku bisa ada di sini di depan teman-teman semua, karena saya adalah bagian dari Soul Society Indonesia gitu ya. Saya di sini sebagai koordinator public relation. Koordinator. Jadi Soul Society Indonesia di sini adalah sebuah platform atau komunitas penggiat kesehatan mental. Ranahnya itu ada 3. Yang pertama pengembangan diri, kemudian kesejahteraan psikologis, dan juga kesehatan mental kayak gitu. Berarti healing itu masuk dong ya? Ya healing sampai hilang. Kayak gitu. Jadi gini, Nat, alasan aku ngundang kamu ke sini. Oke. Aku mau tahu point of view-mu terkait dengan kekerasan dalam pacaran. Aduh. Sebelumnya relationship udah? Udah apa nih? Udah berakhir atau udah? Nggak, maksudnya sekarang mas relationship Saat ini lagi nggak. ada? Oh, nggak Sedang ada? tidak dalam relationship gitu. Berarti bisa masuk dong? Waduh, gimana nih? Masuk Nggak. nikung maksudnya? Bagaimana? Ya, jadi gitu, Nat. Jadi aku mau tahu sih perspektif dari si cewek juga kan, karena kalau misalnya kekerasan dalam pacaran tuh faktor terbesarnya apa sih, Nat? Oke, ini sering banget mungkin kita denger dan kemarin sempat hype juga ya, sempat terkenal juga, sempat ke blow up kasus-kasusnya. Jadi kalau kekerasan dalam pacaran itu sebetulnya bentuknya banyak banget. Seperti yang kamu tadi sempat sampaikan, ada kekerasan seksual, terus juga ada kekerasan fisik yang mungkin bisa kelihatan di tubuh kalau memar-memar sebagainya. Ada juga kekerasan secara verbal atau secara lisan yang disampaikan. Gitu. Sama satu lagi nih, ada yang baru aku baca kemarin, ada kekerasan finansial ternyata. Nah, apa? Morotin kasarnya ya. Oh, iya. Morotin atau mungkin merendahkan pasangan secara finansial, kayak kamu kan tidak semampu aku, atau kamu tuh miskin, kasarnya seperti itu. Itu juga termasuk kekerasan dalam pacaran atau dalam berhubungan. Baru ya sekarang kekerasan finansial. Ya, betul. Nah, Betul. kalau misalnya kekerasan, tadi kan sudah disebutkan banyak kekerasan kan, ada. Nah, menurutmu yang paling banyak itu yang menjadi korban tuh yang cewek apa cowok? Kalau misalnya finansial kan udah jelas cowok dong ya. Cowok apa cewek sih? Nggak nentu sih. Jadi sebetulnya untuk Masa ada cowok morotin si cewek? loh, ada banyak terjadi. Apalagi ketika yang cowok mungkin tidak ada pekerjaan tetap, atau mungkin yang cowok gaya hidupnya cukup tinggi, terus kemudian yang cewek pekerjaannya bagus, income atau pendapatannya lebih besar. Ada kok cowok yang merasa terintimidasi dengan pasangannya sehingga dia itu memanfaatkan perempuannya gitu. Kalau di logika, kalau misalnya
maksudnya dia merasa lebih rendah dari si cewek kan? Bukannya itu menjadi dia gini, apa namanya? Dia gimana ya? Jadi kayak bakal lebih semangat lagi. Enggak. Atau gimana? Wah, aku nggak cocok nih sama dia, bukannya kayak gitu ya? Iya, ada yang berpikiran seperti itu, langsung minder duluan. Minder ya, kayaknya minder. Aku nggak selevel nih sama cewek aku gitu ya, sering kita dengar kan. Ada juga yang malah merasa, mumpung dia mau sama aku, manfaatin aja gitu, biar aku setara sama dia. Ada yang kayak gitu. Cowok? Jadi untuk kekerasan itu dari baik pelaku maupun korbannya, itu nggak terbatas perempuan atau laki-laki. Jadi keduanya bisa jadi korban, keduanya bisa jadi pelaku. Gitu. Kalau untuk persentasenya, nggak bisa aku pastikan juga, karena kasus kekerasan itu kadang-kadang tidak terdetek karena buktinya yang kurang banyak, gitu. Oh ya. Jadi untuk tracing atau pembuktian kasusnya itu tidak banyak. Jadi kita belum bisa prediksi nih pastinya jumlah banyakan korbannya cowok atau banyakan korbannya cewek, itu kita nggak pernah tahu. Tapi yang gitu. Kamu juga ada nerima konsultasi nggak sih? Iya. Maksudnya konseling gitu ya. Emang ada kasus seperti itu? Ada, terjadi tuh. Kekeras sampai mukul? Iya, kekerasan fisik itu paling sering terjadi karena buktinya kan paling terlihat sering? jelas. Yang paling sering dilaporkan ya, yang paling sering dilaporkan dan terlihat itu fisik, karena kelihatan kan misalnya kita memar atau luka gitu kan kelihatan. Tapi kekerasan yang paling banyak terjadi ternyata itu verbal. Oh, verbal. Verbal gitu. Contoh secara lisan. Contoh gitu. Kekerasan verbal itu kayak gimana? Berkata-kata kasar yang menyakiti hati pasangannya, terus juga mengeluarkan kata-kata yang tidak menghargai pasangannya, terus juga kayak menghina, itu juga ujaran-ujaran negatif kayak gitu, itu verbal kayak gitu. Terus memfitnah itu juga kekerasan verbal. Pokoknya apapun yang disampaikan secara lisan dan terkesan merendahkan itu udah kekerasan verbal. Nah, bahas kekerasan verbal dulu ya. Nah, aku sebenarnya pengen tahu nih perspektifmu kayak gimana. Misal nih, ada cowok kan punya cewek kan. Nah, ceweknya tuh pakaiannya minim. Misal pakaian minim terus keluar. Itu si cowok kan negur. Ini kayak sering terjadi ya. Terus pengalaman pribadi kayaknya sih. Ya. Nggak bisa bohong sih. Ya, terus si cowok itu cuma negur aja. Kamu pakaianmu kok gini. Nah, terus nggak sih marah, kesel si cewek itu. Itu masuk kekerasan nggak sih? Wah, jadi batasan sesuatu atau ujaran itu bisa disebut kekerasan atau tidak, itu adalah dari perasaan si korbannya. Apakah korbannya merasa terintimidasi, merasa direndahkan, merasa dihina akan hal itu? Dari situ baru bisa kita katakan, wah ini udah kekerasan gitu. Kalau misalnya seperti yang Panji sampaikan tadi, bilang kayak kamu jangan pakai baju itu dong keluar, nanti diperhatiin cowok lain atau nanti malah mengundang niat buruk gitu. Kita kan tahu kan mata cowok kayak gimana gitu. Kalau misalnya masih dalam taraf seperti itu kan kayak memberitahu ya. Kalau yang cewek merasa kesel, kita tanya dulu kamu kesel kenapa gitu. Padahal kan kamu mau nyampeinnya dengan apa ya? Dengan maksud dan tujuannya jelas untuk menghindari dari hal-hal negatif. Kecuali kalau kamu menyampaikannya sampai melontarkan kata-kata penghinaan kayak misalnya, ih kamu kok pakai baju gitu, kayak hal-hal yang tabu atau hal-hal yang tidak patut disebutkan gitu. Atau misalnya jangan kayak gitu, kamu tuh minta di gitu ya. Oh, sensornya manual tuh. Emang di sini ada sensor? Enggak, kita bebas sensor. Oh gitu? Iya, kita berani sih. Oke. Aku takut nanti terlalu frontal. Kita kan gitu. tanggung jawab bersama. Lah, lu aja, gue enggak. Ya, jadi kan ada yang kayak gitu sampai melontarkan kata-kata yang negatif, tabu, menyebutkan profesi kayak misalnya apa ya? Profesi? Profesi kayak misalnya apa sih namanya? Kupu-kupu malam itu, ini aku perhalus gitu. Kupu-kupu. Oh, ya. Kamu kok pakai, maaf banget aku sering enggak apa-apa. Kamu pakai baju gitu kayak. Oh, kayak Pak diperjelas sama bapak. Nggak apa-apa. Kayak gitulah kira-kira. Itu baru bisa kita kategorikan sebagai kekerasan verbal. Kekerasan verbal. Karena sudah melewati batas gitu loh. Menggunakan bahasa yang tidak tepat, terus menyakiti hati, terus memfitnah juga. Ceweknya bukan kayak gitu kok dikatain kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini konteksnya yang
yang biasanya jadi korban kan si cewek kan. Ini konteksnya. Biar kita lebih mudah aja. Oke, kita masuk ke konteks ya, berarti di mana korbannya adalah perempuannya. Ya. Oke. Tidak menutup kemungkinan juga yang cowok di juga. luar sana laki-laki bisa jadi korban juga. Nah, kalau misal si cewek dapat kekerasan seperti itu, baik kekerasan verbal, fisik, finansial yang tadi. Ya. Itu gimana sih biar dia bisa lepas itu? Apakah langsung udah lepas putus? Oke, ini menarik ya pertanyaannya, karena kebanyakan dari sisi perempuan itu berat banget untuk melepas sebuah hubungan, melepas pasangannya. Rata-rata berat, walaupun dia sudah tahu atau sudah sadar bahwa wah saya sedang disakitin nih gitu. Kadang-kadang masih berat untuk melepas ya karena banyak alasan, karena masih sayang atau karena dia merasa pasangannya lambat laun bisa berubah. Itu yang paling sering. Nah itu loh. Kan aku bisa merubah pasanganku. Iya. Ya, seperti itu. Banyak alasannya kenapa perempuan itu cenderung tidak berdaya dalam melepas gitu ya. Tapi bagaimana caranya nih supaya perempuan itu lebih bisa lagi untuk melepaskan pasangannya? Itu tuh kan pertama adalah dengan membuat batas. Batas? Betul. Jadi perempuan itu harus tahu apa yang pantas diperlakukan pasangan saya ke saya dan yang tidak gitu. Contoh misalnya, baru pacaran nih 1 bulan, tiba-tiba pasangannya apa itu? iklan guys. Kaget aku. Lanjut. Nggak kayak suara polisi. Padahal kita lagi serius. Ya. Sampai di mana kita tadi ya? Ya misalnya berantem terus cowoknya tiba-tiba ngatain kasar. Terus yang cewek membiarkan aja, dia nggak marah, dia merasa ya mungkin aku yang salah kayak gitu. Nanti di bulan kedua, ketika mereka berantem lagi, cowoknya akan melakukan hal itu karena dia merasa oh cewekku atau cewekku nggak ada perlawanan nih ketika aku bilang hal-hal yang kasar, berarti dia nggak apa-apa digituin. Akhirnya berlanjut bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, sampai setahun terulang kembali gitu. Itu jadi kebiasaan dong ya? Betul, karena si cowok juga merasa oh cewekku nggak marah diginiin, jadi ya udah nggak apa-apa. Cowok gitu kan, kalau ceweknya nggak marah enggak. Iya kan, siapa tahu kamu termasuk cowok yang baik. Mungkin ada cowok lain. Aku cowok jahat. Waduh, nih teman-teman, ternyata host kita orang jahat. Nah itu juga terjadi selain di verbal juga di fisik. Misalnya pernah nih pacaran, sekali misalnya dipukul, ditampar misalnya si cewek, atau dicubit gitu. Ya. Terus yang cewek diam aja atau tidak melawan atau tidak marah, pokoknya dia merasa oh aku pantas dapetin ini karena aku salah. Pantas? Iya, ada cewek yang merasa seperti itu, atau dia mungkin takut sama pasangannya jadi dia nggak marah. Akhirnya besoknya cowoknya ulang lagi gitu. Nah yang perlu kita lakukan, sekali cowok kita sudah melakukan kekerasan pada kita langsung stop. Kita langsung marah, langsung menunjukkan bahwa saya tidak mau diperlakukan seperti ini. Saya tidak suka dengan sini. Betul, kayak gitu. Itu yang pertama perlu kita lakukan. Jangan baru berulang setelah 1 tahun, wah aku dipukulin terus, aku dikasarin terus, baru bilang bahwa wah dia melakukan kekerasan. Padahal itu udah terlihat dari tanda-tanda. Itu sejak dini harus dong. Betul. Di mana-mana mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kadang orang yang mencegah itu nggak terlalu banyak, maksudnya kebanyakan orang ya biarin ya gitu kan jadinya pada akhirnya sudah terulang, udah sampai di usia hubungan lama 2 tahun 3 tahun baru akhirnya berat untuk melepas akhirnya gitu kan. Coba dari awal kita udah membuka mata kita bahwa pasangan kita ini melakukan kekerasan, pasti kita akan buat batasan, nggak, saya nggak mau diperlakukan kayak gini, kamu kalau mau lanjut harus berhenti, kalau nggak saya pergi. Nggak banyak cewek yang bisa seperti itu. Nggak banyak. Betul. Yakin aku nggak banyak? Betul sekali. Dan sulit sih kayaknya ya. Nggak, aku herannya, sorry ya bagi teman-teman yang cewek, aku herannya tuh udah berapa kali digituin tapi tetap aja gitu. Itu apa sih yang main tuh apa? Perasaan, logika kah? Oke, nah ini aku kasih sebuah rahasia ya. Nah ini. Jadi sebetulnya perasaan kita itu adalah hasil dari pikiran kita. Enggak dong. Iya, dulu kita mikir kan perasaan sama pikiran tuh beda. Perasaan logika kan hati. Iya. Pikiran logika. Iya. Jadi pikiran dan perasaan ini memang 2 hal yang beda. Tapi sumbernya satu, yaitu pikiran. Contoh misalnya. Misalnya Panji nih mau berangkat kerja, tiba-tiba bannya kempes. Tapi masih ada waktu lagi 30 menit untuk masuk kantor. Misalnya kamu rajin nih berangkat. Kamu santai aja. Kamu berpikir, oh waktu saya masih banyak nih, lagi 30 menit. Ya udah kamu akan ke bengkel atau cari Gojek atau yang lain. Perasaanmu mungkin akan jengkel, tapi mungkin baru 20% gitu.
Ya. Oke, coba dibalik situasinya. Misalnya kamu udah lagi 5 menit nih masuk kantor, tiba-tiba banmu kempes, tiba-tiba pasti kamu akan marah sekali karena kamu berpikir, oh waktuku tinggal 5 menit nih, gitu. Jadi perasaanmu juga akan kesal lebih tinggi, gitu. Jadi sebetulnya itu semua dari pikiran, gitu. Contoh yang lain lagi, misalnya, jadi perasaan itu sebetulnya tentang gimana kita memandang sebuah masalah. Kayak misalnya nih kamu putus nih, misalnya sama pacarmu. Ada seseorang yang putus sama pacarnya, ketika dia berpikir bahwa, aduh pacarku ini yang terbaik pasti aku akan dapetin orang yang kayak dia lagi. Dia pasti akan galau yang setengah mati, susah move on gitu. Itu perasaan apa pikiran? Pikiran dulu. Jadi dia berpikir bahwa saya nggak akan dapet lagi yang sebaik dia, atau dia adalah yang terbaik, atau dia adalah segalanya. Coba kalau misalnya putusnya karena masalah yang besar, akhirnya dia ini jahat, dia ini nggak bisa ngerti saya, dia nggak cocok sama saya, pasti kita akan lebih gampang untuk melepas. Perasaan kita nggak akan sesulit itu untuk move on. Iya, ngerti. Gitu. Jadi sebetulnya semua dari pikiran misalnya. Itu cewek juga gitu. Tapi kebanyakan cewek kan misalnya disakitin sekali tapi dia masih sayang. Apa sih namanya tuh? Ada sindrom kayak gitu tuh? Ada namanya, apa ya nama sindromnya? Sindrom korban, apa sih namanya, lupa. Stockholm Syndrome, betul. Stockholm Syndrome. Jadi di mana dia sulit melepaskan orang yang menyakiti dia. Nah, kita harus tanya dulu nih sama ceweknya, apa sih yang kamu pikirkan tentang pasanganmu gitu. Misalnya yang pertama, saya udah tergantung sama dia. Apalagi misalnya udah suami istri nih. Saya kasihan sama anak saya. Atau misalnya yang ketiga, aduh saya takut jadi janda karena stigma janda nggak baik. Terus yang keempat, aduh saya tergantung secara ekonomi sama suami saya. Terus misalnya dia menganggap ntar aja dia berubah, atau misalnya dia pasti marah sama saya itu karena salah saya gitu, jadi saya nggak berhak marah balik gitu, atau ya biarin dah udah takdir saya dapat suami gini. Banyak banget. Pasrah. Jadi intinya kayak gitu. Tapi yang paling sering adalah ketika dia merasa, jadi ada siklusnya gitu loh kalau orang mengalami kekerasan di hubungan. Pertama nih, siklus stabil tuh hubungannya biasa-biasa aja, stabil. Yang kedua adalah ketika mulai ada pertikaian, mulai ada pertengkaran, konflik, mulai ada. Terus yang ketiga nanti dilanjutkan dengan tindak kekerasan itu, baik verbal maupun fisik atau yang lain. Terus yang keempat, lanjutin ya. Yang keempat itu ada yang namanya fase honeymoon atau bulan madu. Jadi orang yang setelah menyakiti itu nanti dia akan minta maaf dengan sangat manis gitu, romantis. Oh, mungkin itu sebabnya dia nggak gini kan? Betul. Maksudnya akhirnya dia merasa susah ngelepas karena aduh di manis-manisnya nih sweet banget nih gitu. Nggak apa-apa lah saya dikerasin gitu. Mungkin kamu pernah nonton film Posesif nggak? Belum ya? Belum. Ya di situ kamu bisa lihat fasenya kayak gimana. Jadi setelah dia melakukan kekerasan, dijambak atau gimana, nanti itu dia akan minta maaf dengan cara-cara yang romantis banget, kayak film-film Korea. Lagi dia, aku nggak nonton Korea. Misalnya gitu. Terus pas di fase ketiga tadi kamu bilang kan, itu harus di stop dong sebelum ke keempat kan? Benar. Siapa tahu yang keempat lagi, ketiga lagi, keempat gitu kan? Ujungnya itu akan siklus ya. Siklus. Jadi berulang. Ketika dia sudah dapat maaf dari pasangannya, dia merasa oke, saya tinggal minta maaf aja nanti, saya ulangi lagi. Atau kadang dia nggak sadar untuk mengontrol perilakunya. Nah, itu kan dari sisi korban. Betul. Sekarang kan dari sisi pelaku lah. Menurutmu nih, berapa persen sih dia bisa berubah gitu? Oke, kalau peluang ya, namanya kita bilang bicara peluang. Probabilitas lah. Betul, kemungkinan dia bisa berubah atau tidak, itu ya sama, semuanya sama 50%, 50%. Bisa atau tidak bisa. Tapi sekarang yang membedakan adalah mau atau tidak, bertahan atau enggak perubahan itu. Berarti dalam diri sendiri dong? Benar. Maksudnya ada yang bilang, aku bisa merubah dia gitu. Nah itu sebetulnya ya bisa dikatakan kurang tepat gitu ya, karena kita bisa termotivasi dari orang lain, tapi kita harus punya dulu motivasi dari diri sendiri gitu. Orang lain itu cuma sebagai penguat aja. Nah berarti kan kesimpulannya kalau misalnya di tahap 3 yang sampai kekerasannya itu misalnya sudah kita dapat kekerasan nih si cewek nih misal tes udah kan, berarti kita harus melakukan sesuatu mungkin apa itu kan, harus hubungan itu harus terbuka dong, maksudnya orang lain di luar relationship itu harus tahu. Betul, di luar relationship itu harus tahu. Kalau menurutku ya,
Misal, untuk menjaga keamanan, ya, gitu menjaga misalnya keamanan, nanti ada ya. sesuatu terjadi, kita tahu minta tolong kemana. Kan dia nggak dengan satu orang aja jadinya gitu. Iya. Maksudnya dia mungkin kan kena kekerasan tes, terus tes gitu bunyinya. mana ya apa gitu, Menerima kekerasan gitu menerima ya. kekerasan. Terus kalau misalnya hubungan itu tidak diketahui orang-orang, maksudnya ya orang tua orang lah di atau sekitarnya, apa, temennya, keluarganya gitu ya. kan bisa jadi dia diam dong, maksudnya dia mendam Ya, itu kan. bisa jadi kayak gitu. Berarti ya kuncinya ya kalau ada hubungan ya terbuka aja kan. Oke. Ya berapa persennya harus itu gitu kan misalnya. Nggak 100% di umar-umar juga kan. Ya, tapi setidaknya orang terdekat setidaknya harus tahu sama siapa kita sedang menjalani hubungan. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa dibantu. Iya. Nah, kembali ke topik tadi, masalah kekerasan tadi, kan harus terbuka seperti itu kan. Nah, menurutmu, berhubung belum relationship kan? Sorry guys. Sorry guys. Menurutmu zaman sekarang Backstreet itu masih ada nggak sih? Oke, Backstreet ya, aduh. Terakhir aku dengar Backstreet tuh kayaknya waktu aku SMA deh. Kalau sekarang Backstreet ini ada dua definisinya.